Dan nggak ada satupun manusia yang bisa ngatur manusia sendiri. Makanya dari situ juga itu lebih meyakinkan saya bahwa agama Kristen itu buat saya itu salah. Karena kenapa? Karena kan dia ini manusia gitu. Dia taruh dia Tuhan, tapi dia manusia. Dan dia sok-sok ngatur manusia gitu, nggak bisa. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tinggal kita pilih. Kita mau pilih jalan yang batil atau yang hak gitu. Iya, Semua udah Allah paparkan dalam Al-Qur'an. Ya, makanya saya selalu berpesan gini, orang non-muslim aja dia mau untuk ngambil beberapa aturan dari Al-Quran lah gitu ya, untuk menjalani kehidupan mereka, bahkan negara-negara gitu kan ya. Bahwa ya kita yang muslim gitu, kita ini seharusnya bangga gitu, bahwa kita tuh punya aturan yang orang kafir tuh pakai gitu. Betul. Dari apanya, misalnya Jepang itu kan diambil daripada Islam kan gitu, kebersihannya, kemudian apa namanya tepat waktunya dan seterusnya itu kan itu dia tuh diambil daripada Islam sebenarnya gitu. Cuman sayangnya kita ya mungkin tugas kita Bu Yuli untuk mengedukasi umat bahwa Islam ini sebuah aturan yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi memang ketemu sama tukang mie ayam itu aja itu sudah Allah yang mengatur. Luar biasa loh. Memang hidayah Bu. Setelah itu Mas Adam memutuskan untuk bersyahadat. Iya, jadi bersyahadat sendiri. Jadi kan waktu itu kan bersyahadat sendiri ya. Jadi kan diperkenankan kan gitu ya. Maksudnya saya yakin banget nih, kan dulu udah ya mungkin udah dibilang misalnya udah syahadat gitu. Nah setelah udah ketemu tukang mie ayam itu wasilah Allah, baru saya ya Allah, saya yakin ya Allah, Engkau adalah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau gitu maksudnya gitu. Masya Allah. Jadi mulai detik ini insya Allah saya akan melakukan hal yang terbaik untuk agama ini. Nah ketika ngobrol nih panjang lebar sama tukang mie ayam, di situ tuh sebenarnya Allah udah turunkan hidayah kan. Apa yang Mas Adam pikirkan saat itu sebelum saya mau syahadat? Ya pikiran saya gini, ya saya ini gini ya, saya itu udah dikasih sama ibaratnya jalan gitu ya, dan jalan ini adalah sesuatu yang akan bisa berpengaruh sama hidup saya gitu. Ini kata Mas Eko atau tukang mie ayam itu, Mas Adam, Bang David, kamu harus tahu bahwa ini tuh semua ada di dalam Al-Quran ini, dari kamu tidur sampai kamu tidur lagi itu ada aturannya. Jadi saya mikir, oh berarti manusia itu diatur ya? Manusia itu defaultnya diatur. Kalau nggak diatur dia berantakan. Gitu. Siapa yang bisa paling ngatur manusia? Ya Tuhannya gitu. Dan nggak ada satupun manusia yang bisa ngatur manusia sendiri. Makanya dari situ juga itu lebih meyakinkan saya bahwa agama Kristen itu buat saya itu salah. Karena kenapa? Karena kan dia ini manusia gitu. Dia taruh dia Tuhan, tapi dia manusia. Dan dia sok-sok ngatur manusia gitu, nggak bisa. Karena kalau manusia ketemu manusia terus dia mengatur, akhirnya jadi berantakan gitu. Emosional kan nggak terkendali kan terus kayak gitu. Makanya kenapa Allah juga nggak menampakkan wujudnya? Ya ini, karena ingin menunjukkan bahwa kamu tuh kecil di depan saya gitu. Kata Allah gitu. Dan saya yang paling tahu tentang kamu. Dari kamu sebelum ada di dunia ini, saya udah tahu kamu harus ngapain terus. Allah udah pikirkan itu. Jadi tugas kita hanya gitu aja Mas Adam. Sami'na wa ata'na. Iya. Ikutin jalannya apa yang Allah mau. Nanti kita pulang. Betul. Pada akhirnya kita akan kembali. Ya, dari situ saya berpikir, kan saya ngeliat hidup saya ini mungkin dari situ beberapa tahun yang silam itu kan berantakan kan Bu ya. Saya nggak tahu arah hidup saya kemana dan saya nggak punya prinsip sama sekali gitu. Prinsip yang mungkin untuk hidup saya gitu. Ya, setelah dapat Islam ini jadi kayak, oh iya ya, apa ini jadi prinsip aja kali ya. Bahkan saya bilang gini, mungkin ada hati kecil begini. Tapi nanti kalau misalnya Tuhan ini nggak memuaskan, gue bisa pindah lagi gitu. Tapi kan ternyata nggak ada yang hal itu kan, nggak ada celah gitu, maksudnya nggak ada celah untuk saya untuk berubah lagi gitu. Jadi ketika udah mantap menjadi Muslim, Mas Adam bersyahadat dan alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah menemukan hal yang ada celah, membuat ragu gitu ya. Betul, Masya Allah. Respon orang tua gimana? Ya mungkin kalau dibilang awalnya memang shock mereka ya, karena kan ya shocknya sih nggak yang terlalu gimana, kan mereka kan juga nggak taat juga sama agamanya. Cuman dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu mau kayak gitu. Yang penting kalau ada adat-adat ikut gitu. Oh, gitu. Jadi bapak saya pesannya gitu.
Ya awal sih sempat sih kayak diusir gitu kan ya. Udahlah kamu jangan di sini. Kamu tahu nggak? Mau dijelasin sama ibu saya. Bapak kamu tuh pendeta gitu. Oh gini segala macam. Terus lah bapak ini juga kepala adat gitu. Wah. Dari situ. Cuman karena saya tuh gampang bodoh amatan bu orangnya. Bodoh amat lah gitu. Ntar juga nanti gini ya gitu. Akhirnya saya pergi beberapa hari. Terus kemudian ibu saya manggil lagi gitu. Tapi ketika itu saya udah kerja bu, jadi ada politik yang saya mainkan di situ. Oh iya saya tahu caranya. Untuk membungkam ibu saya, kasih duit. Bukan asalnya punya. Pertama mancing adek kasih duit, ibu kasih duit. Diamnya akhirnya kan. Jadi saya secara nggak langsung menunjukkan bahwa saya tuh bisa mandiri loh gitu. Betul. Saya tuh bisa mandiri gitu. Saya bisa cari uang sendiri, saya bisa hidup sendiri. Dan saya juga menjalankan agama itu pun sendiri kan gitu. Dan saya nggak yang mengajak tapi nggak yang maksa gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah makin baik. Apalagi ketika saya tahu dalam Al-Quran, Allah kan bilang kita wajib berbakti sama orang tua. Sekalipun dia itu orang kafir kan gitu. Asalkan nggak menunjukkan kepada hal-hal yang musyrik dan murtad seperti itu. Jadi alhamdulillah masih baik sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu yang kayak mu'alaf lain luar biasa yang kayak dibuang. Itu justru yang membuat saya makin kayak ternyata di balik saya yang hijrah ini ternyata ada lagi lebih parah gitu. Lebih parah. Ketika saya nge-host itu atau wawancara, ternyata ya Allah sampai ada yang mau dibunuh. Iya betul. Ada yang udah dibunuh, ada yang digantung. Makanya, aduh subhanallah. Masya Allah. Jadi saya merasa beruntung kan gitu. Beruntung banget. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Quran, tadi Mas Adam memaparkan tentang ayat-ayat tuh Masya Allah loh. Saya sendiri jadi melek gitu. Bertambah ilmu saya. Apa sih Quran buat Mas Adam? Kalau Quran itu buat saya adalah sesuatu yang menjadi barometer untuk hidup saya. Jadi apapun yang saya lakukan di dunia ini, semaksimal mungkin yang saya bisa, bagaimana Al-Quran itu mau, bagaimana Allah itu mau gitu. Al-Quran mau saya ini kayak gimana sih? Allah tuh mau saya kayak gimana sih? Berusaha saya semaksimal mungkin, walaupun mungkin manusia itu membuat kesalahan kan gitu ya. Manusia kan nggak luput dari salah. Betul. Tapi saya itu punya pedoman itu. Bahkan saya memberitahu kepada orang-orang bahwa kita ini nggak ada barometer hidup bro, kecuali Al-Quran kan. Betul. Gitu. Coba antum mau rujukan hidup kemana gitu? Al-Quran ini. Pokoknya dan efeknya kepada kita tuh secara dunia dan akhirat gitu. Kita dunia dapat kalau gitu Al-Quran, tapi kalau nggak ngikutin ya, misalnya kita punya barometer lain, itu belum tentu dapat. Dunia pun masih 50-50 kan gitu. Akhirat apalagi nggak dapat. Tapi kalau kita Al-Quran ini, ya itu makanya saya bilang, jadilah barometer buat saya gitu. Jadi buat saya itu Al-Quran itu sesuatu yang kalau ada apa-apa, jadi ada rambu-rambu. Kembali, betul. Kembali rambu-rambu. Bayangin kalau nggak ada Al-Quran. Jadi saya pernah cerita waktu itu sama teman saya, dia punya istri, dia kesal sama istrinya, wah gini segala macam. Cuman dia karena ingat nih, Al-Quran nggak boleh kayak gini. Iya. Kayak ada ngeremnya gitu. Betul. Bayangkan kalau nggak ada Al-Quran. Bablas itu ya. Wah itu kayak gitu kan. Maka Al-Quran itu adalah ya itu tadi buat barometer buat hidup saya. Menurut saya gitu. Masya Allah. Kalau hidayah sendiri, bagaimana sih Mas Adam menjaga? Karena kita nggak pernah tahu ya, hidayah itu kadang-kadang pagi beriman, sore murtad. Betul. Apalagi kita sekarang ada di akhir zaman ya, itu kayaknya tampak banget di sekeliling kita pun seperti itu. Kita lihat media, oh tiba-tiba yang berhijab tiba-tiba lepas, yang lagi kafir-kafirnya tiba-tiba syahadat gitu. Nah, bagaimana cara Mas Adam menjaga hidayah? Jadi saya pernah dapat motivasi dari Ustadz Felix. Dia bilang begini Bu, sebetulnya manusia itu atau bisa bahasanya gini, hidup itu adalah pilihan. Betul. Hidup itu adalah pilihan. Jadi apa kita sekarang itu hasil pilihan dari masa lalu. Dan apa yang kita pilih sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Logisnya begitu. Dan Al-Quran pun ngejelasin tentang itu. Gitu kan ya. Al-Quran jelasin tentang itu bahwa kalian tuh kalau mau hidup produktif, maka pilihlah kepada hal-hal yang baik gitu. Kepada apa-apa yang sudah kami tetapkan dalam Al-Quran gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya pilihan. Dan ada mungkin kesalahpahaman bahwa
udahlah itu kan takdir Allah, itu kan takdir Allah. Kita begini kan itu karena kehendak Iya. Allah. Itu seolah-olah kayak nyalain Allah kan gitu. Betul. Kita yang salah, tapi seolah-olah kayak oh ada takdir nih, ya kita manfaatin, itu nggak boleh. Padahal gitu. Padahal itu pilihan yang antum pilih itu atau kalian pilih itu akan dapat konsekuensi, baik itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Itu Allah kan kasih kayak gitu kan ya. Allah bilang dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kata Allah, ketika kami menciptakan manusia secara sempurna dengan nafas dia berhembus kan gitu ya, kami menciptakan dua pilihan dalam hidup manusia. Ada yang jalan baik dan ada yang jalan buruk. Dan ini kita bisa pilih, bener-bener bisa milih Bu, gitu kan ya. Harusnya kita sadar gitu. Dengan modal akal nih yang udah Allah kasih ya. Kecuali ada hal yang memang kita nggak bisa pilih, misalnya kita hidup di Indonesia, kita lahir dari keluarga Kristen, kayak gitu. Itu nggak bisa kita pilih. Itu kan area yang dimana Allah yang berkuasa di situ, bukan kita kan gitu ya. Nah tapi ada hal yang bisa kita pilih nih, yang bisa kita kuasai. Misalnya kita menggunakan pisau ini mau bunuh orang, mau potong cabai, gitu. Itu pilihan kita. Pisaunya nggak salah, kan gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa hidayah itu bagaimana Allah, enggak juga. Hidayah itu bagaimana kita kan gitu. Bagaimana kita mau menjemput atau enggak? Allah tuh udah kasih hidayah kepada siapapun. Semuanya manusia udah Allah kasih hidayah. Buktinya kita lihat di sini ada puncak kan, ada gunung, ada pohon, ada kemudian awan, planet, itu kan udah hidayah. Azan lah bahkan. Oh itu Allah kasih hidayah, bahwa Allah udah tebarkan hidayah. Dan juga mungkin beberapa orang-orang yang hijrah kan gitu. Simpelnya ngelihat orang berangkat sholat tuh udah hidayah sebenarnya. Iya gitu. Dan itu udah sinyal dari Allah. Kalau antum nggak mau ngejar itu, berarti pilihan antum nggak mau kan gitu. Berarti kita nggak mau milih hijrah kan gitu. Itu pilihan kita. Gitu. Kadang-kadang gitu. Ya jadi buat saya hidayah memang prerogatif Allah. Dalam hal misalnya merubah seseorang. Karena kan manusia itu nggak bisa merubah seseorang. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa merubah pamannya untuk beriman kan gitu. Allah bilang innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, hai Muhammad, kamu itu nggak berhak untuk ngasih hidayah kepada siapapun, sekalipun kamu cinta sama dia, nggak akan pernah bisa. Yang berhak ngasih hidayah untuk dia beriman itu adalah aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya berikhtiar untuk memberikan dia hidayah. Dari ayat itu kita kan harus tahu ya bahwa Allah tuh kita tuh punya pilihan untuk menyebut hidayah itu. Gitu. Jadi menurut saya bahwa hidayah itu harusnya dipertahankan dan kita bending. Jadi kita tahu nih, oh ini yang buruk. Jadi kalau kita nggak tahu nih, misalnya mana yang benar dan mana yang baik, minimal kita tahu yang buruk tuh yang mana. Nah, gitu. Berarti memang balik lagi menjaga hidayah itu kembali ke bagaimana kita mengoptimalkan akal yang Allah kasih. Betul. Karena dari situ kan Allah udah kasih modal nih. Kita bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Apa yang kita tanam sekarang nih, itu yang menentukan yang nanti kita panen. Surga atau neraka. Dari situ trigger untuk menjaga hidayah itu ya. Simpel kan? Karena Islam itu kan agama yang pasti-pasti, Bu. Betul. Islam itu agama yang pasti. Ya, enggak yang misalnya udahlah kamu berbuat apa aja, nanti saya tebus dosa kamu, terus kamu nanti masuk surga. Itu kan kayak gimana ya? Ya apa benar kan gitu. Cuman modal iman terus kita dijemput ke surga gitu kan. Kayaknya gimana ya? Terus kita di dunia ngapain? Ya udah lu terserah, anggap ini dunia sandiwara, main-main dan segala macam. Kayaknya nggak masuk akal banget kan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi menurut saya kayak gitu, Bu. Nah, sekarang apa keseharian Mas Adam? Nah, baik Wil. Jadi sekarang ini alhamdulillah saya ini sudah aktif di pesantrennya Ustadz Nababan. Di pondok pesantren Darul Ilmi Indonesia yang cabangnya ada di Bogor ya, di Gadok. Mungkin kalau teman-teman mau mampir monggo silakan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi aktif di sini untuk bukan membantu ya, tapi untuk membersamai para mu'alaf. Lebih tepatnya gitu, Bu. Setelah menjadi muslim, ada nggak sih yang bikin Mas Adam semakin takjub dengan Islam? Ya, banyak sekali. Jadi Islam ini kan nggak pernah habis untuk dibahas kan. Betul. Gitu ya. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa ilmu Islam itu kayak di lautan kan gitu, luasnya seperti lautan kan gitu. Banyak hal yang mungkin yang bisa saya katakan makin takjub itu adalah ya ternyata Islam itu agama yang buat saya
itu agama yang realistis, Bu, dalam hal kita untuk menuhankan Allah itu. Mm-mm. Dan ini Allah juga membedakan dari Islam daripada agama yang lain. Kan satu-satunya Tuhan, kalau saya bisa katakan, yang mengatakan diri dia adalah Tuhan dan memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan itu hanya Islam. Betul. Di agama lain nggak ada. Ini saya sudah cek dan saya sudah belajar, ternyata nggak ada. Bahkan dalam Bible pun sendiri Satu pun nggak ada. nggak ada. Yang spesifik mengatakan bahwa saya ini Tuhan, maka kamu sembah saya. Nggak pernah. Nabi Isa nggak pernah bilang begitu. Masya Allah. Siapapun itu, mau Dewa Brata dan seterusnya, nggak pernah bilang gitu. Tapi Allah dengan tegasnya, dengan Iya. lugasnya Allah mengatakan dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 20, Allah bilang, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, Tuhan kalian gitu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka kamu sujud kepada saya. Iya. Wah. Dan sembahlah aku. Dan sembahlah aku. Masya Allah. Dari ayat itu, Bu Yuli, kita kan seyogianya kalau mau dapat Islam kan harus berpikir. Betul. Kan kalau berpikir kan identik dengan akal ya. Akal ini kan fungsinya ada di kepala. Ketika kita sudah dapat Islam atau dapat kebenaran Islam ini, kepala yang fungsinya ada di kepala ini, Allah perintahkan turunkan serendah-rendahnya. Di mana? Di tanah. Dan bahkan Sujud ya. iya, dan bahkan lebih rendah daripada bokong kita sendiri. Itu menandakan apa? Bahwa kamu tuh, akal kamu nggak ada apa-apanya. Kamu tuh hanya sekecil yang saya ciptakan gitu. Ya Allah. Dan dari situ kan coba bandingkan sama agama lain, nggak ada yang gitu. Luar biasa Nggak ya. ada. Itu menurut saya. Nggak ada habisnya kalau membahas tentang Quran, tentang Masya Allah. kebesaran Allah, Mm-mm. ciptaannya Luar apalagi. biasa, Bu. Ya Rob. Jadi kita makin semangat kan gitu. Makin Dari situ semangat. kan bahwa bukan berarti kita ini rendah di hadapan Allah, tapi enggak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada seluruh Iya. dunia bahwa manusia itu hanya segelintir apa yang aku ciptakan gitu. Dibanding banyak hal yang aku ciptakan yang lainnya gitu. Surga itu gimana ciptakan gitu. Dasarnya luar biasa gitu. Makanya ada orang bilang katanya, ngapain itu sujud dan seterusnya. Iya benar. Itu ngapain? Ya, itu bukti bahwa Allah tuh lebih agung daripada apapun Iya, gitu. tinggi. Dan gitu. kita tuh rendah. rendah gitu. Makanya apalagi dan hebatnya juga filosofisnya kan semua manusia kalau Islam itu sujud kan gitu. Mau dia presiden, mau dia apapun, Iya. mau dia apapun. Bahkan Nabi Muhammad pun ikut sujud kan gitu ya. Kalau emang Nabi Muhammad orang spesial harusnya dia nggak usah sujud Iya. kan gitu. Tapi semua sujud. Kalau udah dijamin masuk surga ya, Padahal tapi dijamin masih sujud. Masih sujud. Nggak, antum Masya Allah. nggak dijamin masuk surga gitu. Nggak sujud gitu kan. Agak aneh. Kita lah ya. Kita ini siapa Kita ini gitu siapa ya. kan gitu. Masih sujud aja masih ya Allah, kadang berat, kadang masih HP terus. Iya makanya. Sekarang tujuan hidup Mas Adam ke depan apa? Apa yang mau dicapai? Bagi saya gini Bu Yuli, kalau ngomongin tujuan hidup kan pasti kita ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk tujuan hidup itu. Jadi pertama mungkin dari aturan-aturan yang Allah kasih. Kemudian kalau tujuan hidup saya adalah satu, sama keluarga saya mengatakan gini, apapun yang kita lakukan, bersandarlah atau berpayunglah kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan kita ini dan kita nggak, soalnya kita nggak bisa ngejamin nih amalan-amalan kita ini diterima apa enggak gitu Betul. kan. Semua amalan ini kan tergantung Allah terima apa enggaknya. Dan yang kita tuju adalah mencari ridho dari amalan Ridhonya itu. Allah. Iya. Jadi percuma kalau kita amalnya banyak tapi Allah nggak ridho di sana, itu kayak gimana ya, sia-sia kan gitu. Maka saya bilang bahwa tujuan hidup kita adalah mudah-mudahan kita cari ridho Allah gitu. Saya sih nggak mungkin kalau ngomongin dengan saya begini kayaknya nggak mungkin. Cuman kan namanya manusia, namanya kita punya pemikiran bahwa Islam itu agama yang sangat benar, maka saya yakin bahwa Allah pasti kasih ridho untuk hambanya yang dia pilih. Jadi hidup saya adalah cari ridho Allah, apapun yang terjadi gitu. Ketika Mas Adam udah menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan sangat menikmati, sangat khusyuk lah kalau kata saya ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Apa yang Mas Adam rasakan secara hati? Ya,
bagi saya kan, kalau saya kan lebih orangnya gini ya, saya didominasi dengan logika sebenarnya gitu. Dominasi tubuh saya ini atau mungkin pikiran saya logika semua. Tapi kalau ngomongin soal hati ya, Masya Allah, ya kayak nggak ada keresahan sama sekali untuk menjalani Islam ini. Soalnya ya tadi saya bilang nggak ada celah, Bu. Untuk kita pengen nggak tenang itu nggak ada celah sebenarnya. Nggak ada alasan iya, untuk bisa nggak tenang. Nggak tenang, nggak ada alasan. Coba kita misalnya dikasih ujian begini, terus kita merasakan bahwa hati kita nggak tenang, itu sebenarnya bohong. Kita membohongi diri kita karena Allah kasih solusi dalam ujian itu kan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu nggak mungkin ngasih ujian kepada kita kecuali kita sanggup gitu. Dan kalau kita sanggup kan berarti Allah amanah itu. Ujian itu amanah berarti kan. Jadi Allah tuh selalu ngasih solusi ketika ada ujian. Bersandingan. Ya kan? Bahkan cepat lah gitu misalnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra gitu, Masya Allah. Cepat sekali. Di balik musibah pasti ada kemudahan. Nah, gitu. Jadi buat saya kalau ngomongin soal ketenangan itu sama sekali nggak ada yang harusnya digelisahkan di dunia ini. Nggak ada. Tapi itu Mas Adam temukan ketika menjadi Muslim. Dalam artian Mas Adam ketika menjadi Muslim merasakan ketenangan itu karena menyandarkan segala sesuatu ke Allah ya. Iya. Mau lagi diuji, lagi dapat kesenangan, semua dikembalikan lagi ke Allah. Ya, dan satu lagi pasti karena apapun yang terjadi sama kita pada saat hari ini, itulah yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Mau kita misalnya ada pasangan suami istri yang mungkin belum dikasih keturunan, itu yang terbaik. Itu terbaik. Ya, ada pasangan suami istri yang mungkin mungkin diejek-ejek sama keluarga sana karena dia hijrah, itu yang terbaik bagi Allah. Betul. Semuanya terbaik bagi Allah. Itu pegang prinsip itu, insya Allah hidup kita jadi kayak ya udah Allah aja gitu. Ini manusia cuma sebatas lidahnya aja, Bu, kalau ya, ibaratnya gitu. Gitu. Kalau namanya hidup ya Mas, namanya hidup kita tuh pasti ada keinginan, ada goals nih yang belum dicapai. Apa sih yang paling Mas saat ini nih yang paling Mas Adam pengenin? Ya, jadi itu memang saya tuh ingin sekali menceritakan apa-apa yang saya ketahui tentang Islam ini kepada orang-orang. Tapi kan kalau ngomongin soal orang-orang ini kan banyak ya, saya harus kemana. Makanya sekarang ada akses media nih. Jadi yang saya pengen adalah ya saya pengen terus berkontribusi dalam Islam ini melalui apa yang saya ketahui dalam Islam ini untuk disampaikan kepada orang-orang gitu. Berarti melalui media ya? Media, iya. Saya ingin selalu tetap tumbuh di media ini, insya Allah. Mungkin sampai Allah bilang stop dam gitu. Karena memang sekarang kita media harus kita benar-benar manfaatkan untuk syiar, untuk kebaikan. Kita berlomba-lomba, tugas kita untuk mensyiarkan Islam, menggunakan media dengan sebaik mungkin, dengan bijak, karena ya akan kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah kan. Nah ini cita-cita Mas Adam, semoga kita doakan ya. Amin, semoga apa yang diimpikan sama Mas Adam Allah mudahkan. Amin. Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan juga kisah hijrahku bisa menginspirasi juga buat orang-orang kan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa nih untuk terus mampir ke channel ini nih, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Jadi untuk yang Muslim ataupun yang mu'alaf punya kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu meskipun hanya satu ayat. Dan untuk yang Muslim atau yang sudah menjadi Muslim ya, yang dari mu'alaf, tunjukkanlah akhlak. Karena itu yang syiar nomor 1 ya akhlak ya. Betul. Yang sangat tampak dari kita ya akhlak. Betul. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Demikian sharing kita hari ini. Nggak terasa ya Mas. Syarat hikmah dan pastinya sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah. Karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Muslim, tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya Yuli Puspitasari dan Mas Adam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.